Bab 9. Fisiologi kesempatan untuk berhasil. Iblis dapat diusir dari hati dengan menyentuh tangan atau mulut. Ketika saya memimpin seminar, saya selalu membuat suasana gaduh, penuh kegirangan dan hiruk-pikuk. Jika Anda berjalan memasuki pintu pada saat itu, Anda akan melihat sekitar 300 orang melompat ke atas dan ke bawah, memekik dan berteriak, mengaum bak singa, melambaikan tangan mereka, mengacungkan tinju mereka seperti Rocky, bertepuk tangan, membusungkan dada mereka, berjalan dengan sombong bak burung merak, mengacungkan jempol, dan sebaliknya berteriak seolah-olah mereka memiliki kekuatan pribadi yang sangat besar sehingga mereka dapat menerangi kota jika mereka menginginkannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang sedang terjadi adalah bagian dari lingkaran sibernetika, yaitu fisiologi. Hiruk-pikuk tersebut mengenai satu hal, bertindak seolah-olah Anda merasa lebih berdaya, lebih bertenaga, lebih bahagia dari yang Anda pernah rasakan sebelumnya. Bertindak seakan-akan Anda tahu bahwa Anda akan sukses. Bertindak seakan-akan Anda sangat bertenaga. Salah satu cara untuk menempatkan diri Anda dalam kondisi yang mendukung Anda untuk mencapai hasil apapun adalah dengan bertindak seolah-olah Anda sudah berada dalam kondisi itu. Bertindak seolah-olah paling efektif ketika Anda menempatkan fisiologi Anda dalam kondisi jika Anda sudah efektif. Fisiologi adalah alat paling bagus yang kita miliki untuk mengubah kondisi dengan segera, untuk menciptakan hasil dinamis seketika. Ada pepatah kuno yang berbunyi, jika Anda ingin kuat, berpura-puralah kuat. Kenyataan tidak pernah diucapkan. Saya berharap orang-orang mendapat hasil yang besar di seminar-seminar saya. Hasil yang akan mengubah hidup mereka. Untuk melakukannya, mereka harus berada dalam fisiologi yang paling berdaya, karena mereka tidak akan bisa bertindak dengan baik tanpa fisiologi yang baik. Jika Anda mengadopsi fisiologi yang bersemangat, dinamis dan lincah, secara otomatis Anda mengadopsi kondisi yang sama. Pengaruh terbesar yang kita miliki dalam setiap situasi adalah fisiologi. Karena bekerja dengan sangat cepat dan tidak pernah gagal, fisiologi dan bayangan sangat berkaitan. Jika Anda mengubah salah satunya, maka serta-merta Anda mengubah yang lainnya. Saya senang mengatakan, tidak ada pikiran, yang ada hanya tubuh, dan tidak ada tubuh, yang ada hanyalah pikiran. Jika Anda mengubah fisiologi Anda, yaitu sikap badan, pola pernafasan, ketegangan otot dan nada suara Anda, serta-merta mengubah bayangan dan kondisi Anda. Dapatkah Anda mengingat waktu ketika Anda merasa sangat lelah? Bagaimana Anda memandang dunia? Ketika Anda merasa lelah secara fisik atau otot, Anda lemah, atau Anda merasakan sakit di salah satu bagian tubuh, maka Anda memandang dunia dengan cara yang sangat berbeda dari ketika Anda merasa tenang, gembira, dan lincah. Manipulasi fisiologis adalah cara yang paling baik untuk mengendalikan otak Anda sendiri. Jadi sangat penting bagi kita untuk menyadari betapa kuatnya manipulasi fisiologi mempengaruhi kita, sehingga bukan merupakan bagian yang tidak ada hubungannya, tetapi bagian yang sangat penting dari lingkungan sibernetika yang selalu bekerja. Ketika fisiologi Anda menurun, energi positif kondisi Anda juga menurun. Ketika fisiologi Anda baik dan meningkat, maka kondisi Anda juga sama, sehingga fisiologi meningkatkan perubahan emosional. Sebenarnya, Anda tidak bisa merasa emosi tanpa adanya perubahan fisiologi yang sama. Dan fisiologi Anda tidak dapat berubah tanpa perubahan kondisi yang sama. Ada dua cara untuk mengubah kondisi, yaitu dengan mengubah bayangan atau mengubah fisiologi. Jika Anda ingin mengubah kondisi seketika, apa yang Anda lakukan? Ubahlah fisiologi Anda, yaitu cara bernafas Anda, sikap badan Anda, raut wajah Anda, kualitas gerakan Anda, dan lain sebagainya. Jika Anda mulai merasa lelah, ada beberapa hal khusus yang dapat Anda lakukan dengan fisiologi Anda agar terus mengkomunikasikan ini kepada diri Anda sendiri, yaitu posisi bahu merosot, pengendoran sejumlah otot besar, dan sebagainya. Anda dapat merasa lelah hanya dengan mengubah bayangan Anda, sehingga bayangan itu akan mengirimi sistem saraf sebuah pesan bahwa Anda lelah. Jika Anda mengubah fisiologi Anda seperti saat Anda merasa kuat,
maka akan mengubah bayangan dan bagaimana perasaan Anda pada saat itu. Jika Anda terus mengatakan pada diri sendiri bahwa Anda lelah, maka Anda membuat bayangan yang membuat Anda terus lelah. Jika Anda mengatakan memiliki daya untuk selalu siaga dan bersemangat, jika Anda secara sadar memakai fisiologi ini, maka tubuh Anda akan membuatnya seperti itu. Ubahlah fisiologi Anda, dan Anda bisa mengubah kondisi Anda. Pada bab tentang keyakinan, saya sedikit menunjukkan kepada Anda tentang pengaruh keyakinan terhadap kesehatan. Semua yang ditemukan para ilmuwan saat ini menekankan pada satu hal, yaitu penyakit dan kesehatan. Kekuatan dan depresi acap kali merupakan keputusan. Kita dapat memutuskan untuk melakukan itu semua menggunakan fisiologi kita. Itu biasanya bukan keputusan yang sengaja, tetapi tetap saja itu adalah keputusan. Tidak ada seorang pun yang dengan sadar berkata, saya lebih memilih merasa depresi daripada bahagia. Namun, apa yang dilakukan oleh orang depresi, kita menganggap depresi sebagai kondisi pikiran, tetapi memiliki fisiologi yang dapat dikenali dengan sangat jelas. Tidak sulit untuk menggambarkan seorang yang depresi. Orang depresi sering berjalan dengan mata memandang ke bawah. Mereka mengakses dengan cara kinestetik dan atau berbicara kepada diri sendiri tentang semua hal yang membuat mereka merasa depresi. Bahu mereka terkulai. Mereka bernafas dengan pelan dan pendek. Mereka melakukan semua hal yang membuat tubuh mereka berada dalam fisiologi depresi. Apakah mereka memutuskan untuk merasa depresi? Tentu saja, depresi adalah hasil dan memerlukan gambaran tubuh yang sangat khusus untuk menciptakannya. Bahkan Charlie Brown saja memahami hal ini. Hal yang mengasihkan adalah Anda dapat dengan mudah menciptakan hasil yang disebut sangat gembira dengan mengubah fisiologi Anda dengan cara khusus tertentu. Lagi pula, apa itu emosi? Emosi adalah gabungan yang kompleks, susunan yang kompleks dari kondisi fisiologis. Tanpa mengubah bayangannya, saya bisa mengubah kondisi setiap orang yang depresi dalam hitungan menit. Anda tidak perlu mengamati dan melihat apa yang dibayangkan oleh orang yang depresi. Cukup ubahlah fisiologinya dan dalam waktu sekejap Anda akan mengubah kondisinya. Jika Anda berdiri tegak, jika Anda menegakkan bahu Anda, jika Anda bernafas dalam-dalam dari dada Anda, jika Anda memandang lurus ke depan, jika Anda menempatkan diri Anda dalam fisiologi yang berdaya, Anda tidak akan mengalami depresi. Cobalah sendiri. Berdirilah tegak, tegakkan bahu Anda. Bernafaslah dalam-dalam, menengadah, gerakkan badan Anda. Lihatkah apakah Anda dapat merasakan depresi dengan sikap badan seperti itu? Anda akan menganggap hal itu hampir tidak mungkin. Malahan, otak Anda mendapatkan sebuah pesan dari fisiologi Anda untuk siaga, bersemangat dan berdaya, dan itulah yang akan terjadi. Ketika seseorang datang kepada saya dan mengatakan bahwa mereka tidak dapat melakukan sesuatu, saya berkata, bertindaklah seolah-olah Anda dapat melakukannya. Mereka biasanya menjawab, nah, aku tidak tahu bagaimana caranya. Jadi saya berkata, bertindaklah seolah-olah Anda tahu bagaimana caranya. Berdirilah seperti saat Anda berdiri ketika Anda tahu bagaimana melakukannya. Bernapaslah seperti saat Anda bernafas ketika Anda tahu bagaimana melakukannya sekarang. Buatlah wajah Anda terlihat seolah-olah Anda dapat melakukannya sekarang. Segera setelah mereka berdiri seperti itu, bernafas seperti itu dan menempatkan fisiologis mereka dalam kondisi itu, serta-merta mereka merasa bisa melakukannya. Hal ini tidak akan gagal, karena pengaruh luar biasanya yang membuat mereka merasa dapat menyelesaikan diri dan mengubah fisiologi mereka. Berkali-kali hanya dengan mengubah fisiologi, Anda dapat membuat orang-orang melakukan sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan sebelumnya. Karena begitu mereka mengubah fisiologi, mereka mengubah kondisi mereka. Pikirkan sesuatu yang Anda bayangkan, Anda tidak dapat melakukannya tetapi ingin dapat melakukannya. Sekarang, bagaimana cara berdiri Anda jika Anda tahu bahwa Anda bisa melakukannya? Bagaimana Anda akan berbicara? Bagaimana Anda akan bernafas? Sekarang, tempatkan diri Anda dalam fisiologi yang sama saat Anda tahu Anda dapat melakukannya. Buatlah seluruh tubuh memberi Anda pesan yang sama. Buatlah cara berdiri,
bernafas, dan wajah Anda melukiskan fisiologi yang Anda miliki jika Anda tahu Anda dapat melakukannya. Sekarang perhatikan perbedaan antara kondisi ini dan kondisi Anda sebelumnya. Jika mempertahankan fisiologi yang benar, Anda merasa seolah-olah dapat menangani apa yang sebelumnya Anda pikir tidak bisa Anda lakukan. Hal yang sama terjadi saat berjalan di atas api. Ketika beberapa orang berhadapan dengan hamparan batu bara, mereka dalam kondisi sangat percaya diri dan siap karena kombinasi bayangan mereka dan fisiologi. Sehingga mereka dapat melangkah dengan percaya diri dan sehat melewati batu bara panas. Namun beberapa orang mulai panik pada saat terakhir. Mereka mungkin telah mengubah bayangan mereka atas apa yang sedang terjadi, sehingga kini mereka membayangkan hal yang terburuk. Atau panas yang membara mungkin menghilangkan kepercayaan diri mereka saat mendekati ujung hamparan batu bara. Hasilnya, badan mereka mungkin gemetar karena takut, atau mereka mungkin akan menangis atau terdiam. Semua otot mereka kaku, atau mungkin mengalami sejumlah reaksi fisiologis utama lainnya. Untuk membantu mereka menghilangkan ketakutan dalam sekejap dan mengambil tindakan meskipun peluangnya tampak mustahil, saya hanya perlu melakukan satu hal, mengubah kondisi mereka. Ingatlah bahwa semua perilaku manusia adalah hasil dari kondisi yang mereka alami. Ketika kita merasa kuat dan berdaya, kita akan mencoba hal-hal yang tidak akan pernah kita lakukan jika kita merasa takut, lemah, dan lelah. Jadi berjalan di atas api tidak hanya mengajarkan orang secara keilmuan, tetapi juga memberi mereka pengalaman mengubah kondisi dan perilaku mereka dalam sekejap untuk mendukung tujuan mereka tanpa menghiraukan apa yang mereka pikirkan dan rasakan sebelumnya. Apa yang saya lakukan kepada orang yang gemetar, menangis dan terpaku yang menjerit di pinggiran hamparan batu bara? Satu hal yang dapat saya lakukan adalah mengubah bayangannya. Saya dapat menyuruh orang tersebut untuk membayangkan apa yang akan dia rasakan setelah berjalan dengan sukses dan sehat menuju sisi hamparan batu bara lainnya. Hal ini menyebabkan dia menciptakan bayangannya mengubah fisiologinya. Dalam waktu 2 hingga 4 detik, orang itu berada dalam kondisi berdaya. Anda dapat melihatnya mengubah cara bernafas dan raut wajahnya. Lalu saya menyuruhnya untuk pergi, dan orang yang sama yang dilumpuhkan oleh ketakutan sepersekian detik yang lalu sekarang berjalan dengan penuh tujuan melewati batu bara dan merayakan keberhasilannya di sisi yang lain. Namun terkadang gambaran seseorang yang menunjukkan dirinya terbakar atau tersandung jauh lebih besar dari gambaran dapat berjalan dengan sukses dan sehat. Jadi saya harus mengubah submodalitas mereka, dan ini membutuhkan waktu. Pilihan saya yang lain, pilihan yang lebih efisien ketika seseorang sangat panik di depan hamparan batu bara adalah mengubah fisiologinya. Bagaimanapun juga, jika dia mengubah bayangannya, sistem saraf harus memberi isyarat kepada tubuh untuk mengubah sikap tubuh, pola bernafas, ketegangan otot, dan sebagainya. Jadi, mengapa tidak langsung ke sumbernya, memotong semua komunikasi lain, dan mengubah fisiologi dengan segera? Jadi saya mendekati orang yang menangis dan memintanya menengadah. Dengan melakukan hal ini, dia mulai masuk dalam aspek visual dari sarafnya, bukannya kinestetiknya. Dalam waktu singkat, dia berhenti menangis. Cobalah hal ini pada diri sendiri. Jika Anda sedih atau menangis dan ingin berhenti, menengadahlah. Tegakkan bahu Anda dan masuki kondisi visual. Perasaan Anda akan berubah hampir seketika. Anda dapat melakukannya pada anak-anak Anda. Ketika mereka terluka, minta mereka menengadah. Tangisan dan rasa sakit mereka akan terhenti, atau setidaknya sangat berkurang. Dalam sekejap, lalu saya mungkin meminta orang itu berdiri dengan cara yang akan dia lakukan jika dia sangat percaya diri dan tahu dia dapat berjalan dengan sukses dan sehat melewati batu bara. Bernafas dengan cara yang akan dia lakukan dan mengatakan sesuatu dengan nada suara seseorang yang sangat percaya diri. Dengan cara ini, otaknya akan mendapatkan sebuah pesan baru tentang bagaimana merasakan dan berada dalam kondisi yang berhasil. Orang yang sama yang benar-benar dilumpuhkan oleh ketakutan beberapa menit yang lalu dapat melakukan tindakan yang mendukung tujuannya. Teknik yang sama dapat dipraktekkan setiap kali ketika merasa tidak dapat melakukan sesuatu.
Kita tidak dapat mendekati seorang wanita atau pria, tidak dapat berbicara dengan atasan dan sebagainya. Kita dapat mengubah kondisi kita dan memberdayakan diri sendiri untuk bertindak baik dengan mengubah gambaran dan dialog dalam pikiran kita, atau dengan mengubah cara kita berdiri, cara kita bernafas, dan nada suara yang kita gunakan. Idealnya adalah mengubah keduanya, baik fisiologi maupun nada suara. Setelah melakukan semuanya, kita dapat dengan segera merasa berdaya dan dapat menindaklanjuti dengan tindakan yang diperlukan untuk menciptakan hasil yang kita inginkan. Hal yang sama berlaku dengan olahraga. Jika Anda berolahraga keras seperti napas Anda tersengal-sengal dan Anda terus mengatakan kepada diri sendiri betapa lelahnya Anda atau seberapa jauh Anda telah berlari, maka Anda akan berada dalam fisiologi seperti duduk atau terengah-engah yang mendukung komunikasi tersebut. Namun, jika meskipun Anda kehabisan napas, Anda secara sadar berdiri tegak dan bernafas dengan normal, Anda akan merasa pulih dalam waktu yang singkat. Selain merubah perasaan dan juga tindakan kita dengan mengubah bayangan dan fisiologi, proses biokimia dan elektris tubuh kita terpengaruh. Ketika manusia mengalami depresi, sistem kekebalan tubuhnya mengikuti dan menjadi kurang efisien. Sel darah putih mereka jumlahnya menurun. Apakah Anda pernah melihat foto kirlian seseorang? Foto itu menggambarkan energi bioelektris tubuh, dan energi ini sangat berubah ketika seorang mengubah kondisi dan suasana hatinya. Karena pikiran dan tubuh berhubungan, dan kondisi yang kuat, seluruh bidang elektris kita dapat berubah, dan kita dapat melakukan sesuatu yang tampaknya tidak mungkin. Semua yang pernah saya alami dan baca mengajarkan kepada saya bahwa tubuh kita memiliki batas yang jauh lebih sedikit, baik positif maupun negatif, dari yang selama ini kita percayai. Dr. Herbert Benson yang menulis tentang hubungan pikiran atau tubuh secara menyeluruh menceritakan beberapa kisah mengagumkan tentang kekuatan voodoo di berbagai belahan dunia. Di salah satu suku asli Australia, dukun memiliki sebuah tradisi yang disebut dengan menunjuk tulang. Tradisi tersebut termasuk membacakan mantra yang sangat kuat sehingga korban tahu dengan pasti dia akan sakit parah dan mungkin meninggal. Beginilah cara Dr. Benson menjelaskan salah satu kejadian pada tahun 1925 tersebut. Pria yang mengetahui dirinya sedang diguna-guna oleh musuhnya memang terlihat menyedihkan. Dia berdiri terperangah dengan pandangan mata yang sangat jahat dan tangannya terangkat seperti sedang menangkis barang mematikan yang dibayangkannya sedang dituangkan ke tubuhnya. Pipinya pucat dan matanya kosong dan raut wajahnya berubah menjadi mengerikan. Dia berusaha untuk berteriak, tetapi biasanya suaranya tercekik di tenggorokan, dan mungkin yang bisa dilihat oleh semua orang adalah mulutnya berbusa. Tubuhnya mulai gemetar dan otaknya melintir dengan sendirinya. Tubuhnya terhuyung ke belakang dan jatuh ke tanah dan dalam waktu singkat pingsan. Tapi segera setelah dia menggeliat seolah-olah mengalami kesakitan yang luar biasa dan menutupi wajahnya dengan tangan, dia mulai mengerang. Kematiannya hanyalah masalah waktu dan itu tak lama lagi. Saya tidak tahu dengan Anda, tetapi itu adalah salah satu penggambaran paling jelas dan menakutkan yang pernah saya baca. Saya pikir saya tidak akan meminta Anda untuk mencontohnya. Namun kisah itu juga merupakan contoh yang paling sering diceritakan dan mudah dibayangkan dari kekuatan fisiologi dan keyakinan. Dengan kata lain, tidak ada yang dilakukan pada orang itu. Tidak ada sama sekali. Namun kekuatan dari keyakinannya sendiri dan kekuatan fisiologinya menciptakan kekuatan negatif yang kuat dan mengerikan yang benar-benar menghancurkannya. Apakah pengalaman semacam itu hanya terjadi dalam masyarakat yang kita anggap primitif? Tentu saja tidak. Justru proses yang sama terjadi di sekitar kita setiap hari. Benson mengatakan bahwa Dr. George E. Engel dari Universitas Rochester Medical Center
telah mengumpulkan banyak sekali artikel koran dari seluruh dunia mengenai kematian mendadak dalam kondisi yang tak terduga. Di setiap kasus, tidak terjadi sesuatu yang mengerikan di dunia luar. Sebaliknya, pelakunya adalah bayangan negatif korban sendiri. Dalam setiap kasus, sesuatu membuat korban merasa tak berdaya, mati kutu, dan kesepian. Hasilnya sama dengan yang terjadi dalam upacara suku asli Australia. Yang menarik bagi saya adalah nampaknya telah banyak penelitian dan penekanan anekdot yang mengenai sisi berbahaya dari hubungan pikiran atau tubuh daripada sisi menguntungkannya. Kita selalu mendengar tentang pengaruh buruk stres atau tentang seseorang yang kehilangan keinginan untuk hidup setelah kematian orang yang dicintainya. Sepertinya kita semua tahu bahwa kondisi dan emosi yang negatif benar-benar dapat membunuh kita. Namun, kita jarang mendengar kalau kondisi positif bisa menyembuhkan kita. Salah satu cerita paling terkenal mengenai keuntungan dari kondisi positif adalah Norman Cousins. Dalam bukunya Anatomy of Illness, dia menjelaskan bagaimana dia bisa sembuh dengan menakjubkan dari penyakit yang sudah lama dia derita dan melemahkan tubuhnya dengan cara tertawa hingga sehat. Tertawa merupakan cara yang digunakan Cousins dalam upaya sadarnya untuk menggerakkan keinginannya untuk hidup sejahtera. Bagian utama dari cara hidupnya adalah dengan menghabiskan sebagian besar harinya larut dalam film, program televisi, dan buku yang membuatnya tertawa. Ia jelas mengubah bayangan konsisten yang dia buat, dan tertawa benar-benar mengubah fisiologinya. Begitu pula pesan ke sistem sarafnya tentang bagaimana cara menanggapinya. Dia mendapati perubahan fisik positif terjadi dengan segera. Dia tidur lebih nyenyak, rasa sakitnya berkurang, dan seluruh penampilan fisiknya membaik. Akhirnya, dia benar-benar pulih, meskipun salah seorang dokter awalnya mengatakan bahwa dia hanya memiliki kesempatan untuk sembuh 1:500. Cousins menyimpulkan, saya belajar untuk tidak pernah meremehkan kemampuan pikiran dan tubuh manusia untuk memperbaiki dirinya sendiri. Bahkan ketika kemungkinannya terlihat sangat kecil, kekuatan hidup mungkin menjadi kekuatan yang paling kurang dipahami di dunia. Beberapa penelitian mengagumkan yang mulai muncul ke permukaan mungkin membahas tentang pengalaman Cousins dan pengalaman yang sejenis. Beberapa penelitian meneliti berbagai raut wajah kita mempengaruhi perasaan kita dan menyimpulkan bahwa tidak benar jika kita tersenyum ketika merasa senang atau tertawa ketika kita merasa sangat bersemangat. Baliknya, tersenyum dan tertawa menyalakan proses biologi yang sebenarnya membuat kita merasa senang. Proses tersebut meningkatkan peredaran darah ke otak dan mengubah kadar oksigen dan kadar perangsangan neurotransmitter. Hal sama terjadi dengan raut wajah. Tunjukkanlah raut wajah takut dan marah atau muak atau terkejut, dan itulah yang akan Anda rasakan. Tubuh kita adalah kebun kita. Keinginan kita adalah tukang kebunnya. Terdapat sekitar 80 otot wajah dan mereka bertindak sebagai tourniquet, baik untuk menahan persediaan darah supaya stabil ketika tubuh sedang mengalami ritme yang tidak teratur atau untuk mengubah pasokan darah ke otak dan hingga ke tingkat tertentu juga merubah fungsi otak. Dalam makalah mengumumkan pada tahun 1907, seorang dokter Prancis bernama Israel Weibaum menciptakan teori bahwa raut wajah sebenarnya mengubah perasaan. Sekarang para peneliti lainnya menemukan hal yang sama, seperti yang disampaikan oleh Dr. Paul Ekman, profesor psikiater di Universitas California di San Francisco, kepada surat kabar Los Angeles Times 5 Juni 1985. Kita tahu bahwa jika Anda memiliki emosi, itu terlihat di wajah Anda. Sekarang kita telah melihat hal yang sebaliknya juga. Anda menjadi seperti apa yang Anda tunjukkan oleh wajah Anda. Jika Anda tertawa saat menderita, hati Anda tidak akan merasa menderita. Jika wajah Anda menunjukkan kesedihan, hati Anda akan merasakannya. Ekman berkata bahwa sebenarnya prinsip yang sama sering digunakan untuk mengelabui alat deteksi kebohongan.
Orang yang fisiologisnya menunjukkan keyakinan bahwa saat mereka mengatakan kebohongan akan lolos. Semua inilah yang sebenarnya saya dan lainnya di dalam komunitas NLP telah ajarkan selama bertahun-tahun. Sekarang kelihatannya seolah-olah komunitas ilmiah akhirnya membuktikan apa yang sudah kami anggap berguna. Masih banyak hal lain dalam buku ini yang akan mereka sahkan di tahun-tahun mendatang. Namun, Anda tidak perlu menunggu seorang peneliti akademis untuk membuktikannya. Anda dapat menggunakannya segera dan menciptakan hasil yang Anda inginkan sekarang. Sekarang kita belajar sangat banyak tentang hubungan pikiran, tubuh, sehingga beberapa orang mengajarkan bahwa yang seharusnya Anda lakukan adalah merawat tubuh dengan baik. Jika tubuh Anda bekerja dengan sangat baik, maka otak Anda juga akan bekerja lebih efisien. Semakin baik Anda menggunakan tubuh Anda, semakin baik otak Anda akan bekerja. Itulah inti dari karya Moshe Feldenkrais. Dia menggunakan gerakan untuk mengajarkan orang bagaimana berpikir dan hidup. Feldenkrais menemukan bahwa hanya dengan bekerja di tingkat kinestetik Anda dapat mengubah citra diri sendiri, kondisi dan keseluruhan fungsi otak Anda sebenarnya. Dia mengatakan bahwa kualitas hidup Anda adalah kualitas gerakan Anda. Karyanya merupakan sumber yang tak ternilai harganya untuk menciptakan perubahan manusia melalui perubahan fisiologi dengan satu cara yang khusus. Akibat wajar yang penting dari fisiologi adalah keselarasan. Jika saya memberi Anda yang saya anggap sebagai sebuah pesan positif, tetapi suara saya lemah serta ragu-ragu dan bahasa tubuh saya juga tidak sesuai dan tidak fokus, maka saya tidak selaras. Ketidakselarasan menghambat saya dari menjadi apa yang saya bisa dan melakukan semua yang bisa saya lakukan. Dan dari menciptakan kondisi terkuat saya, memberi diri sendiri pesan yang berlawanan adalah sebuah cara subliminal untuk memperlemah diri. Anda mungkin pernah mengalami saat-saat ketika Anda tidak mempercayai seseorang, tetapi Anda tidak yakin mengapa. Apa yang orang tersebut katakan masuk akal, tetapi entah bagaimana Anda menjadi benar-benar tidak mempercayainya. Alam bawah sadar Anda mengambil apa yang tidak diambil oleh pikiran sehat Anda. Misalnya ketika Anda bertanya, orang tersebut mungkin akan berkata, iya, tetapi pada saat itu kepalanya mungkin menggeleng pelan. Atau dia mungkin berkata, saya dapat mengatasinya. Tapi dia melihat bahunya dan membungkuk, matanya menatap ke bawah dan napasnya pendek. Semuanya mengatakan kepada alam bawah sadar Anda bahwa yang sebenarnya dikatakan orang itu adalah saya tidak dapat mengatasinya. Sebagian dari dirinya ingin melakukan apa yang Anda minta, dan sebagian dari dirinya yang lain tidak. Sebagian dari dirinya percaya diri, sebagian dari dirinya yang lain tidak. Ketidakselarasan ini menghambatnya. Dia mencoba untuk pergi ke dua arah dalam satu waktu. Dia mengatakan sesuatu tapi fisiologinya menunjukkan sesuatu yang berbeda. Kita semua pernah mengalami ketidakselarasan ketika sebagian dari diri kita benar-benar menginginkan sesuatu, tetapi sebagian diri kita yang lain tampaknya menghentikan kita. Keselarasan adalah kekuatan. Orang yang terus-menerus sukses adalah orang yang dapat mencurahkan seluruh daya, pikiran, dan fisik mereka untuk bekerja bersama-sama guna menjalankan tugas. Sekarang berhentilah sejenak dan pikirkanlah 3 orang yang paling selaras yang Anda kenal. Sekarang pikirkanlah 3 nama orang yang paling tidak selaras yang Anda kenal. Apa perbedaan di antara mereka? Bagaimana orang selaras mempengaruhi Anda secara pribadi dibandingkan dengan orang yang tidak selaras? Membangun keselarasan adalah kunci utama untuk kekuatan pribadi. Ketika saya berkomunikasi, saya berempati dalam kata-kata, suara, napas, dan seluruh fisiologi saya. Ketika tubuh dan kata-kata cocok, saya memberikan tanda yang jelas ke otak bahwa inilah yang saya hasilkan, dan pikiran saya menanggapinya dengan sesuai. Jika Anda mengatakan kepada diri sendiri, nah oke, saya rasa inilah yang saya harus lakukan, dan fisiologi lemah dan ragu-ragu, apa pesan singkat yang diterima oleh otak? Ini seperti berusaha menonton televisi dengan lampu kelap-kelip. Anda hampir tidak bisa melihat gambarnya. Hal yang sama terjadi pada otak Anda. Jika tanda yang disediakan tubuh Anda lemah dan bertentangan, otak tidak tahu dengan jelas apa yang harus dilakukan. Ini seperti prajurit yang berangkat ke medan perang dengan sang jenderal yang berkata,
Nah, mungkin kita harus mencoba hal ini. Saya tidak yakin jika hal ini akan berhasil, tapi mari kita pergi dan melihat apa yang terjadi. Kalimat semacam ini akan menempatkan prajurit itu dalam kondisi seperti apa? Jika Anda mengatakan, saya pasti akan melakukannya, dan fisiologi Anda bersatu, yaitu sikap badan, raut wajah, pola bernafas, kualitas sikap, serta gerakan, serta kata-kata dan nada suara Anda serasi, Anda pasti akan melakukannya. Kondisi selaras adalah kondisi yang kita semua inginkan untuk melangkah ke depan, dan langkah terbesar yang dapat Anda ambil untuk memastikan Anda berada dalam kondisi fisiologi yang kuat, tegas, dan selaras. Jika kata-kata dan tubuh Anda tidak sesuai, maka Anda tidak akan menjadi benar-benar efektif. Satu cara untuk membangun keselarasan adalah mencontoh fisiologi orang yang selaras. Inti dari mencontoh adalah untuk menemukan bagian otak yang mana yang digunakan oleh orang efektif dalam situasi yang ada. Jika Anda ingin menjadi efektif, Anda harus menggunakan otak Anda dengan cara yang sama. Anda harus menggunakan otak Anda dengan cara seperti mereka. Jika Anda mencontoh fisiologi seseorang dengan tepat, maka Anda akan membuka bagian otak Anda yang sama. Apakah sekarang Anda berada dalam kondisi yang selaras? Jika tidak, pindahlah ke kondisi selaras. Berapa persentase waktu Anda berada dalam kondisi tidak selaras? Dapatkah Anda lebih sering menjadi selaras? Mulailah melakukannya sejak hari ini. Berhenti dan kenalilah 5 orang yang memiliki fisiologi yang kuat yang ingin Anda tiru. Apa yang membedakan fisiologi mereka dengan milik Anda? Bagaimana orang itu duduk, berdiri, bergerak? Apa saja raut wajah dan sikap penting mereka? Sediakan waktu dan duduklah dengan cara duduk salah satu dari mereka. Tunjukkanlah raut wajah dan sikap yang sama. Perhatikan bagaimana perasaan Anda. Dalam seminar, kami meminta orang-orang mencontoh fisiologi seseorang, dan mereka mendapati diri mereka masuk ke dalam kondisi yang sama dan merasakan perasaan yang sama. Jadi saya ingin Anda mencoba sebuah latihan. Anda harus melakukannya dengan orang lain. Mintalah orang itu mengingat kembali kenangan kuat yang khusus dan tanpa memberitahu Anda tentang hal itu. Kembalilah ke dalam kondisi itu. Sekarang saya mau Anda mencontoh orang itu sama persis. Mencontoh cara dia duduk, bagaimana posisi kakinya, mencontoh posisi lengan dan tangannya, mencontoh ketegangan yang Anda lihat di wajah dan tubuhnya, mencontoh posisi kepala dan semua gerakan yang Anda lihat di mata atau kaki atau lehernya. Mencontoh mulut, ketegangan kulit, kecepatan bernafas. Cobalah menempatkan diri Anda pada fisiologi yang sama persis dengannya. Jika Anda melakukan semua ini dengan tepat, maka Anda akan sukses. Dengan meniru fisiologi seseorang, Anda akan memberikan otak Anda tanda yang sama seperti yang orang itu berikan pada otaknya. Anda akan dapat merasakan perasaan yang sama atau mirip. Seringkali Anda akan melihat versi Anda sendiri dari gambaran yang sama. Dan yang dia lihat dan memikirkan versi Anda sendiri dari pikiran yang sama dengan yang dia pikirkan. Setelah Anda melakukan semua ini, catatlah beberapa kata yang menjelaskan kondisi yang Anda rasakan, yaitu apa yang Anda rasakan selama Anda mencontoh seseorang dengan persis. Lalu tanyakan orang itu untuk mengetahui apa yang dia rasakan. Sekitar 80-90% Anda menggunakan kata yang sama untuk menjelaskan kondisi Anda. Ada banyak orang di setiap seminar yang sebenarnya mulai melihat apa yang orang lain lihat. Mereka menjelaskan dengan tepat di mana orang itu berada atau mengenali orang yang sedang dibayangkannya dalam pikiran. Beberapa ketepatannya bertentangan dengan penjelasan akal sehat. Hal ini hampir sama dengan pengalaman psikis. Kecuali tidak ada latihan psikis, yang kita lakukan adalah mengirimi otak kita pesan yang sama persis dengan orang yang kita contoh. Saya tahu hal ini sulit untuk dipercaya, tapi orang-orang di seminar saya telah belajar bahwa hal ini bisa dilakukan setelah pelatihan berjalan 5 menit. Saya tidak bisa menjamin Anda akan sukses setelah pertemuan pertama, tetapi jika Anda hampir berhasil, Anda akan mendapati diri Anda dalam kondisi marah atau sakit atau sedih atau gembira atau riang atau girang yang sama dengan orang lain. Padahal Anda tidak berbincang sebelumnya mengenai apa yang dia rasakan. Beberapa penelitian terbaru memberikan dukungan ilmiah terhadap hal ini. Menurut sebuah kisah di majalah Omi,
Dua peneliti telah menemukan bahwa kata-kata memiliki pola elektris yang khas dalam otak. Neurofisiologi Donald York dari Universitas Missouri Medical Center dan seorang patologis bernama Tom Jensen yang juga pembicara dari Chicago menemukan bahwa pola yang sama juga berlaku pada setiap orang. Dalam salah satu percobaan, mereka bahkan dapat menemukan pola gelombang otak yang sama pada orang yang berbicara menggunakan bahasa yang berbeda. Mereka telah mengajarkan komputer untuk mengenali pola gelombang otak tersebut sehingga mereka dapat mengartikan kata-kata dalam pikiran seseorang bahkan sebelum mereka berbicara. Komputer itu benar-benar dapat membaca pikiran, sama seperti yang kita lakukan ketika kita mencontoh fisiologi dengan benar. Beberapa aspek unik dari fisiologi, penampilan atau nada suara atau sikap tubuh khusus dapat ditemukan dalam orang-orang yang memiliki kekuatan besar seperti John F. Kennedy, Martin Luther King Jr., dan Franklin Roosevelt. Jika Anda dapat mencontoh fisiologis khusus mereka, maka Anda akan memasuki bagian otak yang sama berdayanya dan mulai untuk mengolah informasi dengan cara yang sama seperti mereka. Anda akan benar-benar merasakan apa yang mereka rasa. Jelas karena bernapas, bergerak, dan nada suara adalah contoh penting dalam menciptakan kondisi. Maka foto orang-orang ini tidak memberikan sejumlah informasi khusus seperti yang diinginkan. Idealnya film atau video tentang mereka. Sejenak contohlah sikap tubuh, raut wajah, sikap mereka saja seakurat yang Anda bisa. Anda akan mulai merasakan perasaan yang sama. Jika Anda ingat bagaimana suara orang itu, Anda mungkin mengatakan sesuatu menggunakan nada suara orang itu. Perhatikan juga tingkat keselarasan dari semua orang ini. Fisiologi mereka mengirimkan satu pesan, bukan pesan yang bertentangan. Jika Anda tidak selaras ketika mencontoh fisiologi mereka, Anda tidak akan merasakan seperti yang mereka rasakan, karena Anda tidak akan mengirimkan pesan yang sama ke otak. Misalnya, jika Anda mencontoh fisiologi dan secara terus-menerus mengatakan pada diri sendiri, "Saya terlihat bodoh," Anda tidak akan merasakan keuntungan mencontoh secara penuh karena Anda tidak selaras. Badan Anda akan mengatakan satu hal dan pikiran Anda mengatakan hal yang lain. Kekuatan datang dari mengirimkan satu pesan terpadu. Jika Anda bisa mendapatkan rekaman pidato Martin Luther King Jr. berpidato dan berbicaralah seperti dia berbicara, tirulah nada suara, dan temponya, maka Anda mungkin merasakan sebuah kekuatan dan tenaga yang tidak pernah Anda rasakan sebelumnya. Dan salah satu keuntungan besar dari membaca sebuah buku karya seorang seperti John F. Kennedy atau Benjamin Franklin atau Albert Einstein adalah buku itu menempatkan Anda dalam kondisi yang sama seperti mereka. Anda mulai berpikir seperti penulis dan menciptakan jenis bayangan yang sama. Namun dengan meniru fisiologi mereka, maka Anda dapat merasa seperti mereka dan bahkan bersikap seperti mereka. Maukah Anda dengan segera mengeluarkan lebih banyak kekuatan dan keajaiban dalam diri Anda? Mulailah mencontoh secara sadar fisiologi orang yang Anda hormati atau kagumi. Anda akan mulai menciptakan kondisi yang sama seperti mereka alami. Seringkali Anda dapat merasakan pengalaman yang sama. Jelas Anda tidak ingin mencontoh fisiologi orang yang depresi. Anda akan mencontoh orang yang berada dalam kondisi kuat dan berdaya karena meniru mereka akan memberi Anda serangkaian pilihan baru, sebuah jalan untuk memasuki bagian dari otak Anda yang mungkin tidak digunakan dengan efektif di masa lalu. Dalam suatu seminar, saya bertemu seorang anak kecil yang tidak bisa saya gambarkan. Dia berada dalam fisiologi yang paling tidak berdaya yang pernah saya lihat, dan saya tidak dapat menempatkannya dalam kondisi yang lebih kuat. Ternyata ada bagian otaknya yang rusak saat mengalami kecelakaan. Namun saya bisa memintanya bertindak seolah-olah mencontoh saya dan menempatkan dirinya sendiri ke dalam fisiologi yang dia tidak berpikir bisa memasukinya. Dan dengan mencontoh saya, otaknya mulai bekerja dengan cara yang sangat baru. Di akhir seminar, orang-orang hampir tidak mengenalinya. Tindakan dan perasaannya sangat berbeda dari yang sebelumnya. Dengan meniru fisiologi orang lain, dia telah mulai memiliki berbagai pilihan pikiran, emosi, dan tindakan yang baru. Jika Anda hendak mencontoh sistem keyakinan, sintaksis pikiran, dan fisiologi seorang pelari kelas dunia, apakah itu berarti Anda juga akan dapat berlari atau 1 kilometer dalam waktu kurang dari 4 menit segera setelah menirunya? Tentu saja tidak.
Anda tidak mencontoh orang itu sama persis karena Anda belum mengirimkan pesan konsisten yang sama ke sistem saraf Anda seperti yang dilakukan pelari itu melalui latihan yang konsisten. Penting untuk diperhatikan bahwa beberapa strategi membutuhkan tingkat pengembangan atau menyusun fisiologis yang belum Anda miliki. Anda mungkin telah mencontoh tukang roti terbaik di dunia, tetapi jika Anda mencoba membuat roti dengan resepnya menggunakan alat pemanggang yang panasnya hanya 225 derajat, sementara miliknya hingga 625 derajat, maka Anda tidak akan membuat hasil yang sama. Namun dengan menggunakan resepnya, Anda bisa memaksimalkan hasil yang Anda dapat meskipun menggunakan alat pemanggang yang Anda miliki. Dan jika Anda mencontoh cara dia menggunakan alat pemanggangnya untuk meningkatkan hasilnya selama bertahun-tahun, maka Anda dapat menciptakan hasil yang sama jika Anda bersedia melakukan apa yang harus dilakukan. Guna meningkatkan kemampuan Anda untuk mendapatkan hasil dengan menggunakan strategi mencontoh, Anda mungkin harus meluangkan waktu untuk meningkatkan kekuatan alat pemanggang Anda. Hal inilah yang akan kita bicarakan sedikit pada bab selanjutnya. Memperhatikan fisiologi, menciptakan pilihan, mengapa orang menggunakan obat-obatan, meminum alkohol, merokok, dan terlalu banyak makan. Bukankah semua ini adalah upaya tak langsung untuk mengubah kondisi dengan mengubah fisiologi? Bab ini telah memberi Anda pendekatan langsung untuk mengubah kondisi seketika. Dengan bernapas, menggerakkan badan atau otot wajah, menggunakan pola yang baru. Anda segera mengubah kondisi Anda. Ini akan menghasilkan hasil yang sama seperti makanan, alkohol atau obat-obatan tanpa memiliki efek samping yang berbahaya baik untuk tubuh maupun psikis Anda. Ingatlah bahwa dalam setiap lingkaran sibernetika, orang yang memiliki pilihan paling banyak yang mengendalikan. Di setiap alat, aspek yang paling penting adalah keluasan. Jika semua aspek lainnya sama, maka sistem yang paling luas memiliki banyak pilihan dan kemampuan lebih untuk mengarahkan aspek lain dari sistem tersebut. Sama juga dengan orang. Orang yang memiliki pilihan terbanyak adalah orang yang paling mengendalikan. Mencontoh adalah tentang menciptakan kemungkinan dan tidak ada cara yang lebih cepat dan lebih dinamis dibandingkan melalui fisiologi. Lain kali saat Anda melihat seseorang yang sukses luar biasa, seseorang yang Anda kagumi dan hormati, tirulah sikapnya, rasakan perbedaannya, dan nikmatilah perubahan pada pola pikir Anda. Bermainlah, cobalah, pilihlah pilihan baru menanti Anda. Sekarang mari kita melihat aspek lain dari psikologi, makanan yang kita makan, cara kita bernafas, dan nutrisi yang kita sediakan untuk diri sendiri. Itu semua adalah bagian dari bab 10.